Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia dan yang ulun muliakan para habaib, yang terhormat rekan-rekan sekalian, anggota salawat burdah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita bersalawat dengan membaca qasidah burdah dan ratibul atash. Kemudian diiringi dengan salawat serta salam, semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mutaba'ah atau mengikuti jejak langkah beliau. Amin. Allahumma amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Maka makom baqabillah itu dua perkara. Kita ulangi sedikit lah. Satu, syuhudul kasrah fil wahdah. Artinya memandang yang banyak di dalam yang satu, yakni pandangmu bahwasanya wujud segala makhluk berdiri dengan wujud Allah Ta'ala, tiada dengan sendirinya. Jadi pandangan kita, pandangan mata batin, mata hati, bahwa wujud segala makhluk artinya seluruh makhluk ini berdiri dengan wujud Allah Ta'ala, tiada dengan sendirinya. Artinya adanya itu diadakan, bukan ada sarongan, bukan ada sendirian. Misalnya kita lihat pohon kayu, baginya pohon, dahan, cabang, dan daun, dan lain-lainnya. Maka kita tilik dengan pikir hati, jadi daripada yang satu jua, yaitu pohon tadi asalnya biji, ya, rambutan, pohon rambutan asalnya dari biji, ditanam bulu biji hanya tumbuh rambutan. Dan demikianlah alam ini sekaliannya jadi daripada yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, syuhudul wahdah bil kasrah. Syuhudul wahdah bil kasrah artinya memandang yang satu di dalam yang banyak.
yakni pandangmu akan bahwasanya Allah Ta'ala itu maujud ia pada sekaliannya, zarratul wujud. Misalnya seperti kita lihat satu biji, maka kita ibaratkan bahwasanya daripada biji inilah jadi pohon dan dahan dan cabang dan daun dan yang lainnya. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala yang satu itu daripadanya juga terbit sekalian alam, yaitu pandang zauki, rasa kita, bukan pandang kauli, bukan pandang perkataan, dan lafzi, dan bukan pandang lafaz. Karena lemah lidah daripada mendapat akan dia, lagi pula pandang keduanya itu tiada memberi faedah. Nang pandang kauli lan lafzi tadi kada memberi faedah. Karena jalan penghulu kita karena jalan penghulu segala arifin itu amat banyak, amat nyata ya, amat nyata radhiyallahu an ajmain, yaitu gaib, tiada dapat oleh panca indera yang 5 dan tiada dipandang oleh mata, dan tiada dipandang oleh mata, hanya berjalan itu dengan hati. Karena ia daripada pekerjaan yang gaib, maka wajib atas murid yang benar itu membenarkan asarnya dan menerima cemerlang segala nur ilmu dengan bersungguh-sungguh ijtihad dan berhadap dan bersedia. Karena bahwasanya jalannya itu sukar atas nafsu. Karena keadaan ilmu zauki itu tiada dapat disuratkan pada segala kertas kita, kadang disurat, kadang ditulis. Dan barang siapa mengatakan dapat mendapat akan dia itu dengan lafaz atau qauli dan takbir, maka orang itu kafir zindik, nauzubillah min zalik. Jadi kada kau digambar-gambarkan. Syahdan, manakala tajalli Allah Ta'ala zatnya dan tiada dengan wasitoh sifat kepada seseorang hamba yang dikehendakinya, niscaya panalah di sisinya dirinya dan pana sekalian makhluk dengan segala zatnya dan sifatnya. Maka tiadalah dapat ia mengkhabarkan tajalli itu kepada seorang jua pun. Dan lagi pula tiada ia mendapat dengan talqin masyaikh. Hanya saja mereka itu menunjukkan jalannya dan tempatnya juga. Artinya dengan tidak perantaraan belajar, ya kah? Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ia amrun zaukiyun, perkara yang didapat dengan rasa. Maka barang siapa tiada merasa zauk, niscaya tiada mengetahui. Seperti kata hukama, malam yazuk lam yadri. Artinya barang siapa yang tidak merasa, niscaya tiada mendapat ia. Dan tiada mendapat arifin mentakrifkan dan mengisyaratkan akan dia, dan lemah mereka itu daripada mengibaratkan akan dia, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifatika, yang artinya maha suci engkau ya Allah, tiada kami mengenal akan engkau itu sebenar-benar pengenalan akan engkau, dan keluh lidah mereka itu daripada mengatakan akan dia. Artinya kada kau digambar-gambarkan
Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafallaha kalla lisanuhu. Yang artinya barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya kelu lidahnya. Kada kau apa-apa aja kita. Kada kau menggambarkan, kada kau melukiskan, kada mengesahkan. Karena ia amrun zauqiyun. Karena ia adalah perkara rasa, dengan rasa. Dan lagi manakala merasa, artinya zauq, seseorang akan tajalli zat itu padanya, niscaya lenyaplah ia di dalam laut ahadiyah, wujud mutlak yang laisa kamitslihi syai'un. Maka tiadalah melihat ia akan amal dirinya dan amal orang yang lainnya, dan tiada membangsakan ia akan dirinya sesuatu jua pun, dan berpaling ia kepada segala ibarat dan kepada segala maqam, dan tiada mengetahui akan sebab yang memperoleh akan dia. Karena bahwasanya maqam ini maqam gaib, ia daripada memandang wujudnya dengan sebab memandang wujud mutlak yang mendirikan dengan dia akan wujudnya. Dan adalah orang yang pada makom ini tiada merasa akan sesuatu, karena bahwasanya tajalli zat itu menghabisi pandangan, ya kan, menghabisi pandangan akan wujud hak yang satu. Maka dengan sebab yang demikian itu hilanglah akal pada yang lainnya, dan terbanglah ia dengan sebab sangat tajalli nur yang dipandang itu, yang dipandang, dan tiada hampir berpegang dengan syariat, dan terkadang berkata ia dengan perkataan yang tiada diterima oleh ulama syariat. Artinya sudah kada merasa apa lagi ya kah? Sudah dirinya sudah fana. Maka menuduh mereka itu akan dia, orang ilmu syariat tadi, ulama syariat tadi, menuduh akan dia zindik, ya kah, dipadahkannya macam-macam, ya kah, karenanya belum sampai ke situ. Karena bahwasanya orang yang pada makom ini semata-mata hakikat, tiada dengan syariat yang zahir, ya. Maka karena yang demikian itu berkata Imam Junaidi radhiyallahu an, la yablughu ahadun darajal haqiqati hatta yashhada fihi alfu siddiqin bi annahu zindiqun. Artinya tiada jua sampai seseorang kepada derajat hakikat hingga naik saksi padanya itu 1000 daripada orang siddiq, orang yang jujur, artinya dengan mengatakan bahwasanya orang itu zindik, ya kah? Nah, jadi macam-macam, ada yang padahkan orang gila misalnya, ya kah? Ini sudah sampai ke situ tadi. Nah, jadi ulama zahir tadi istilahnya tuh apa ngarannya? Sambatannya capalnya memadahkan macam-macam lah, ya kah? Memadahkan macam-macam. Maka arti derajat hakikat itu hilang segala wujud yang zahir ini pada pandangannya, bukan hilang pada nafsul amri tadi, ya kah? Jadi hilang pada pandangannya. Maka apabila memandang ia dengan musyahadah ini, maka tiada melihat ia dengan hatinya hanya Allah Ta'ala, hanya Allah yang dilihatnya, yang lain-lain tidak ada lagi.
Dan apabila tiada melihat ia melainkan Allah Ta'ala jua, maka tiada mengetahui ia akan barang yang dikatakan dan tiada terikat perkataannya atas kaidah syariat. Ya. Sebab itu tiada membenarkan orang yang siddiq melainkan menuduh mereka dengan bahwasanya ia zindik. Karena memeliharakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karena takut diikut oleh orang yang bukan pada makom hakikat itu. Maka orang yang siddiq itu yaitu orang yang menjalani syariat Muhammadiyah, orang yang menjalani syariat Muhammadiyah, hati Muhammad atas perkara yang tamam, yang sempurna dan kamal yang sempurna. Tetapi kebanyakan orang yang sampai pada derajat itu dipeliharakan Allah Ta'ala akan dia hingga kembali ia kepada derajat adab yang telah laku, ya kan, seperti sahabat dan tabi'in dan salafus sholih. Nah, sampai sini dulu yang dapat disampaikan, ya kan. Memang memahami ini tangalih, ya kan. Mudah-mudahan kita diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.